pra peradilan ini berkaitan dengan proses penangkapan Ya, dan mungkin juga penahanan ya. ya. Penahanan yang terjadi terhadap diri Mas Roy Saya, Suryo ya. pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ya, Ya kan? Nah, kenapa ini perlu lakukan diajukan pra pra peradilan? Karena jangan sampai ini nanti menjadi presiden buruk ke depan bahwa hal-hal seperti itu adalah menjadi hal yang legal. Jadi kita ingin menguji di pengadilan apakah proses penangkapan dan penahanan itu menjadi hal yang bisa dilakukan terhadap beberapa kasus lainnya, beberapa tersangka lainnya. Nah, makanya kita uji di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kembali ngobrol, ya, bincang-bincang serius tapi santai. Sersan, ya. Apa namanya, Mas? Sersan serius tapi santai, ya. Tapi yang kita bicarakan bukan sersan ini. Kita bicarakan IPTU. Enggak ya, enggak usah bicarakan IPTU sama Kompes itu, enggak usah, ya, enggak usah. Kita bicarakan yang jauh lebih punya loncatan ke depan. Jadi hari ini saya Roy Suryo bersama Pak Ugro Seno dan juga Mas Gafur Sanghaji akan berbincang mengenai apa yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa semua, Pak Ugro dan Mas Gafur, yaitu orang banyak bertanya, Mas, kenapa gugatan pra peradilannya tetap terus dimasukkan padahal Dokter Tifa kan mencabutnya, gitu ya. Nah, terus apa persiapan yang kira-kira dilakukan oleh saya dan juga karena Pak Ugro juga pasti akan kita harapkan kesediaannya untuk menjadi ahli di dalam itu, ya, menuju Senin, karena gugatan pra peradilan akan kita gelar nanti pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Mungkin ada pendapat sedikit dulu dari Pak Ugro soal pra peradilan, nanti biar Mas Gafur yang menjelaskan soal kenapa di sisi Dokter Tifa dicabut, ya, kenapa kita jalan terus. Monggo, Pak Ugro. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pra peradilan ini berkaitan dengan proses penangkapan dan mungkin juga penahanan ya. Penahanan yang terjadi terhadap diri Mas Roy Suryo pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ya kan? Nah, kenapa ini perlu diajukan pra peradilan? Karena jangan sampai ini nanti menjadi presiden buruk ke depan bahwa hal-hal seperti itu adalah menjadi hal yang legal. Jadi kita ingin menguji di pengadilan apakah proses penangkapan dan penahanan itu menjadi hal yang bisa dilakukan terhadap beberapa kasus lainnya, beberapa tersangka lainnya. Nah, makanya kita uji di pengadilan. Kenapa? Karena proses penangkapan Mas Roy Suryo ini sebetulnya perkara yang disangkakan kepada Mas Roy Suryo ini adalah berkas perkaranya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti di situ sudah menilai. Jadi pada saat berkas dilimpahkan masih ada proses bolak-baliknya perkara. Jadi penyidikan itu masih kita sebutkan masih ada karena masih ada kemungkinan melengkapi petunjuk jaksa berkaitan dengan barang bukti, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Sebelum P21 kemarin. Sebelum P21, nah, kan. Nah, karena sudah dilakukan penelitian jaksa, kemudian jaksa menyatakan berkas sudah lengkap, kemudian menyatakan menerbitkan P21 pada tanggal 30 Oktober 30 April 2026. Nah, maka di sini pengendali perkara otomatis berpindah ke jaksa. Jadi tanpa ada perintah petunjuk jaksa lagi, itu hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan saya rasa tidak bisa dilakukan karena sudah beralih. Ya kan? Nah, kalau misalnya dilakukan berarti harusnya ada petunjuk-petunjuk dari jaksa seperti itu. Nah, karena sudah terbit P21, ya berarti kalau tanggal 30 April 2026 tadi sudah ada P21, seharusnya pelimpahan tahap kedua itu dilakukan 14 hari setelah terbit P21 maksimal lah. Jadi berarti kurang lebih 14 Mei 2026. Nah, waktu yang berlalu sampai tanggal 19 Juni 2006 ini kan berarti melebihi 14 hari. Nah, tiba-tiba ada penangkapan dan penahanan. Nah, di sini yang timbul pertanyaan, apakah seorang tersangka yang tidak ditahan ya dan kooperatif harus begitu kan? Ya, dan
tidak ada kekhawatiran melarikan diri karena sudah dicekal dan sebagainya. Ya. Nah, apakah harus dilakukan penangkapan dan penahanan? Nah, itu. Nah, biasa yang berlaku kalau sudah dinyatakan berkas P21 lengkap, kemudian akan dilimpahkan tahap 2 kepada Ya. jaksa. Nah, tersangka yang tidak ditahan tadi dan tidak dikhawatirkan akan Betul. melarikan diri Ya. atau dia selain melarikan diri itu Menghilangkan barang bukti. bukan. Yang kedua itu Mengulangi tindak pidana. apa ya, saya agak lupa sedikit tuh. Iya, iya, iya. Nah, di situ cukup diberikan panggilan. Oke, ya. Seharusnya itu beberapa wilayah kepolisian daerah itu saya coba Ya. telepon kan, Ya, saya hubungi, cukup diberikan surat panggilan, kemudian dijelaskan Ya. kepada tersangka bahwa akan dilakukan pelimpahan tahap kedua. Baik, ya. Mohon hadir menghadap Pada tanggal penyidik sekian, ya. pada tanggal sekian. Ada Nah, di surat P21. Apakah itu masih dalam diskusi dulu, dialog dulu, akan diserahkan kapan, Ya. atau memang perlu disebutkan Ya. akan pelimpahan tahap kedua dilakukan pada hari Senin tanggal Betul. 22. Itu biasanya ada di surat Ya, P21 itu. di situ Ya. disebutkan. Nah, kemudian apabila tersangka juga tidak ditahan, Ya. Dia bisa komunikasi dengan koordinasi Baik. dengan penyidik. Ya. Pak penyidik, ini bagaimana? Apakah saya bisa langsung ke kejaksaan J. atau saya bersama Bapak di situ? Betul. Jadi betul. sebetulnya kuncinya komunikasi. Iya, di komunikasi situ. yang bagus. Ya. Ya. Nah, kalau terhadap Mas Roy ini Ya. ditangkap, saya juga tidak tahu dasarnya apa. Kacau. Ya kan? Ya. Jadi ini yang perlu diberikan penjelasan nanti, apa dasar penangkapan seperti itu, Ya. ya kan? Kemudian kalau dilanjutkan penahanan. Nah, penahanan ini kan bagian daripada upaya paksa penyidikan juga itu di situ. Ya. Ya kan? Walaupun penangkapan juga, tapi penahanan itu Lebih agak rumit karena Ya. ketentuannya juga harus Ada. berdasarkan Ya. pasal 100 tadi, Mas. Oke. Pasal Ya. 100 KUHP di situ jelaskan angka 5 itu sebutnya cukup, kalau misalnya ada 9 di situ yang harus dipenuhi Syarat-syaratnya, ya. persyaratan itu. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, berarti kan ini nanti diuji pengadilan. Ilegal. Iya, betul. Nah, yang terakhir, Ya. itu kaitan kalau dilakukan penahanan seperti Mas Roy tadi Ya. berkaitan akan dilimpahkan ke tahap 2. Kedua. Nah, kata-kata dilimpahkan tahap 2 harus dilakukan penangkapan dan ataupun penahanan itu tidak diatur di hukum Tidak acara ada. pidana Iya. pasal 100 tadi. Baik. Nah, jadi ya sebetulnya kita bukan menguji berkas-berkas yang Iya, sudah betul. dilimpahkan ke jaksa Tapi kemudian prosedur oleh jaksa ke ya. pengadilan, tapi hanya prosedur penangkapan dan penahanan. Nah, saya rasa ini Ya. hal yang bagus sebagai check Ya. and balance bahwa Siap. hukum ke depan harus tetap menciptakan kebenaran dan keadilan yang hakiki seperti itu. Itu saja Baik. menurut saya sih. Terima kasih Pak Ugro. Dan pemirsa juga mungkin sempat bertanya ya, kenapa tadi Pak Ugro itu menyampaikan bukan tanggal 30 April tapi 30 Oktober. Ya gitu. 30 Oktober. Ya. Yang mungkin agak-agak bayangan gitu kalau wah, peristiwa yang terjadi itu kemarin pada saya itu hampir mirip peristiwa 1 Oktobernya gitu. Tapi Oh, malam iya. harinya, Pak. Iya, iya, Jadi iya. 30 September. Iya. Ya tuh G30S PKI. Waduh, sangat brutal lah pokoknya itu. Dan Iya, iya. alhamdulillahnya 1 Oktober itu adalah kesaktian Pancasila. Iya, iya. Jadi ya ada 30-nya, ada Oktobernya. Nah, sekarang saya kita beralih ke Mas Gafur ya gitu. Jadi ada banyak pertanyaan, Mas. Kenapa kita tetap mengajukan praper sementara di Dr. Tifa dicabut prapernya gitu? Nah, jangan-jangan itu banyak litermul yang wah mereka mulai pecah kongsi gitu. Apa hubungannya kongsi dengan ini gitu ya? Atau jangan-jangan mereka berpikiran ini menghambat proses ini, takut ke pengadilan, ini takut ke pengadilan. Ya, Nggak begitu. silakan Ya, Mas oke. Gafur. Ya. Jadi para pemirsa Roy Suryo Official, kemudian Abdul Ghafur Sangaji Official, dan kanal-kanal lain. kanal-kanal lain, ada juga Ugroseno Tribrata. Ya. Jangan lupa subscribe ya Pak Ugroseno ya, Ya. biar channelnya makin berkembang juga. Amin. Dalam rangka kita mengedukasi publik. Ya. Ya, kalau Pak Ugro mengedukasinya dari pengalaman dan ilmu pengetahuan hukum biasa. sebagai seorang mantan penyidik, Ya. mantan Wakapolri ini, Heeh. ya, yang kemarin disebut loh Pak Mas Roy, Apa disebut namanya. Oh iya. Itu Hmm. ada, Pejabat bu- mantan. bukan disebut namanya, tapi Profesinya. ada Enggak, seseorang lah iya, Iya, iya. iya. oleh Yang masih Pak Iman. ya Itu ada seseorang mantan pejabat kepolisian yang masih merasa dirinya seperti Sebagai pejabat. Ya. Itu kayaknya buat Pak Ugro bukan ya Pak? Jadi
Jadi mungkin saya jawab sedikit ya, Mas, Ya. biar Ya. saya merasa itu mungkin ditujukan pada saya. Tapi gitu. orang lupa siapapun dia lah. Kalau saya begitu purnawirawan sejak tanggal 1 Maret 2014, Baik. kendaraan dinas saya sudah tidak Sudah pakai. pakai. Iya. Ajudan saya tidak pakai, ya kan? Padahal Banyak loh yang masih pakai Bapak. iya, kalau mantan Wakapolri ajudan minta 2, 3 masih dikasih, Iya, ya iya. kan? Kemudian kendaraan dinas juga tidak ada. Nah, rumah saya juga tidak dijaga, ya kan? Jadi kalau saya masih merasa pejabat tinggi, di mana tingginya, gitu loh. Jadi jangan dianggap saya mantan Wakapolri, saya dikatakan misalnya Luar mantan biasa, pejabat tinggi terus intervensi Iya. cawe-cawe. Saya bilang kalau saya mau intervensi mantan Iya. pejabat tinggi, saya pasti datang ketemu Kapolda. Wah, iya, betul. Saya ketemu sama Dirkrim. Saya nggak ada. Ya. Saya cuma ketemu waktu itu Mas Roy kan Iya. di dalam itu Iya, ya. Ini ada apa gitu Iya. kan? Itu wajar. Kemudian saya berikan nasihat pada para penyidik, pada anggota-anggota di tahanan dan Iya. barang bukti tadi. Ini kenapa seperti ini sih? Kenapa tidak sebaiknya Iya. penyidik itu memberitahu penasihat hukumnya supaya Mas Roy, Datang. Dr. Tiffany Iya. didampingi penasihat hukum. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau dikatakan Iya. saya tidak pernah menggunakan fasilitas Ya. Komisaris Jenderal Polisi saya. Siap. Saya hanya Luar menggunakan biasa. otak dan nurani saya. Jadi janganlah kemarin seperti dikait-kaitkan bahwa ini ada intervensi dari Nggak mantan ada. pejabat tinggi yang merasa masih minta dianggap sebagai pejabat. Saya bukan pejabat tinggi sekarang. Iya. Saya sudah masyarakat biasa gitu loh. Siap. Jadi apalah artinya kalau kita menonjolkan pangkat jabatan, nggak perlu. Yang Iya. penting kan nurani kepemimpinan kita, bagaimana kita memberikan Kemanusiaan kita. Ya. pelayanan terbaik pada masyarakat dan sebagainya. Itu saja sih saya arahnya Siap. ke situ, dan Oke. harapan saya sebetulnya ke depan suatu saat sebelum saya meninggal dunia, Mas, Waduh, ya kan? jauh, Itu Pak. polisi Indonesia Iya. akan menjadi contoh polisi dunia. Amin. Bukan Terutama- seperti polisi India. Jangan polisi dunia yang benar-benar Saja. semua polisi dunia nanti akan melaksanakan sidang Interpol di Indonesia dan mengunjungi Polda Metro Kapolri sebagai Nah, barometer itu situ. Itu kan kebanggaan boleh kita ciptakan seperti itu. Itu saja, Mas. Iya. Gafur seperti itu. Iya. Ya. Nah, Nah, saya mau yang menambahkan Mas Roy. Ya. Tadi ada satu pesan dari Pak Ugro, Heeh. Polda Metro Jaya harus menjadi barometer Barometer. polisi dunia. Iya, Ya. iya. Tapi kalau kata para netizen, kepolisian kita tuh sama kayak kepolisian India. Nah, itu yang harus Inspektur Vijay. Inspektur Vijay namanya. Iya, dalam film India, ya kan? Ada kan banyak banget itu polisi-polisi India ya. jadi dulu masih ada sedikit nih. Nggih, nggih. Tahun 76 Baik. ya. Itu ada pejabat tinggi Polri waktu itu Ya. yang terkena kasus korupsi 4,1 miliar, Mas. Hmm. Korupsi internal bukan dari Iya, luar. iya. Itu begitu meledak di media, di masyarakat. Saya waktu itu masih taruna AKBRI, kepolisian. iya. Itu merasa terpukul malu. Iya, iya. Jadi ya kita berpikir wah ini nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, Iya. Padahal yang biasanya ketemu di belanga itu adalah asam dan garam. Itu, asam dan garam ketemu di belanga. Nah, itu lagu Iya. apa hati-hati di jalan kata Mak- Tulus itu. makanya sekarang saya nih walaupun sudah purnawirawan berharap masih berharap banyak Ya. ya bahwa polisi Republik Indonesia ini menjadi barometer polisi dunia. Jadi jangan saya menjadi olok-olokan warga masyarakat atau ya kalau saya memberikan nasihat, Nasihat, petunjuk itu bukan Wajar untuk lah. kepentingan saya, untuk Iya. kepentingan organisasi ke depan. Itu Dan aja itu sih. tadi Pak Ugro dan juga Mas Gafur, kalau teman-teman melihat tayangan ILC terbaru, Indonesia Lawyers Club terbaru, ya, yang di hostnya Pak Karni Ilyas, yang segera akan diputar, itu tumben tadi juga saya melihat Pak Arianto Sutadi, Iya. dia itu malah memberikan support kepada praper kita, ya gitu, dan itu bagus Check untuk and koreksi balance, ya. kepolisian. Dan saya kira menarik gitu. Ya. Udah mulai kembali ke real yang benar itu. Ya, ya. Ya. Menarik karena belakangan makin banyak orang yang mulai sadar gitu. Nah, waras. Dia mulai waras ya.
Ya, padahal itu kan salah satu ini ya Mas Ray. Wah iya itu jelas. Salah satu penasehat. Penasehat termul. Saya nggak nyebut loh ya Mas Saya Ray. yang nyebut. Ya. Mas, kenapa prapernya apa kalau Mas Gafur tahu kenapa prapernya Dr. Tifa dicabut gitu atau tidak jadi dimasukkan? Ya, jadi Itu banyak pertanyaan. soal prapernya Bu Tifa ya, Iya. kita nggak bisa mengomentari ya Mas Iya, Ray. iya, iya. Karena kan yang bisa menjawab itu adalah kuasa hukumnya ya. Betul. Oke, dan hanya Bu Tifa sendiri. Ya, kan? maksud saya gini, kenapa kita tetap terus praper? Oke, itu pertanyaan yang tepat. Ya. Jadi pra peradilan ini, para pemirsa sekalian, semua channel-channel kebenaran ini, Ya. itu adalah sebuah hak yang melekat di dalam undang-undang yang bisa digunakan atau tidak oleh seorang tersangka. Ya. Kebetulan selama ini mereka selalu bilang, apa sih hasil dari para pengacara-pengacara ini? Ya kan? Nggak bisa membebaskan kliennya gitu. Ya kan itu yang sering kita dengar ya Mas Roy ya. Ya. Tapi ya kemarin alhamdulillah ya. Ya. Dengan Luar biasa. dukungan doa masyarakat Indonesia gitu ya. Kita mendapatkan ya kebaikan Tuhan lah Amin. dan kebaikan hukum gitu. Jadi ada dua hal yang saya kira kita perlu syukuri Mas. Nah, terkait dengan pra peradilan, sebenarnya kita ingin menguji dalam pra peradilan ini cara penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ya, betul. Jadi itu ada 3 item besar ya atau 3 objek besar. Ditambah lagi satu lagi Mas Roy, yaitu adalah terkait dengan status pencekalan. Oke. Kita minta melalui lembaga pra peradilan yang akan disidangkan pada hari Senin 29. 29 Juni 2026, kita minta bahwa terhadap peristiwa yang sudah terjadi yaitu penangkapan dan penahanan yang kalau kata Mas Roy brutal dan bahkan mengingatkan kita pada peristiwa G30 SPKI itu perlu dikoreksi Ya. oleh pra peradilan supaya praktek-praktek seperti itu tidak lagi terjadi ke depan. Tapi kan ada yang bilang begini Mas Roy, ya perkaranya kan udah dilimpahkan ke jaksa. Terus kan Mas Roy juga tidak ditahan oleh pihak Ngapain kejaksaan. praper gitu kan? Ngapain sih capek-capek gitu. Memang benar sudah dilimpahkan. Dan memang benar juga Mas Roy tidak ditahan. Tapi bukan itu concern kita. Baik. Concern kita adalah kita ingin memberikan satu edukasi hukum kepada publik sekaligus juga kepada aparat penegak hukum. Karena dalam sistem peradilan pidana itu kan ada check and balance. Yes. Ya. Nggak bisa kita membiarkan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang gitu. Kalau itu terjadi ya rusaklah negara hukum kita. Kita ingin memberikan satu edukasi bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik melakukan penangkapan pagi-pagi tanpa urgensi hukum, Ngaco. kemudian menahan, ya itu tidak boleh lagi terjadi bukan hanya kepada Mas Roy ke depannya, tetapi untuk siapa saja. Jadi jadikanlah pra peradilan kami ini sebagai satu momentum untuk memperbaiki apa yang sekarang dipraktekkan oleh penyidik-penyidik di seluruh Indonesia, bahwa kalau nangkap orang tuh wong lihat Iya. tindak pidananya tindak pidana apa gitu loh. Kalau orang cuman diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah, masa harus diperlakukan sebagai Iya. tindak pidana yang luar biasa gitu loh. Makanya begini Mas Roy, di dalam ilmu hukum pidana, kenapa delik itu dibagi atau dikualifisir? Ya. Supaya antara perbuatan pertanggungjawaban pidana nyambung gitu loh Mas Roy. Jangan orang dituduh memfitnah seseorang tapi diperlakukan sebagai tidak layak, misalnya seperti tindak pidana teroris. Kalau tindak pidana tertentu yang membahayakan keamanan negara seperti teroris itu boleh. Ya, makanya kalau lihat teroris kalau ditangkap Mas Roy itu seketika matanya langsung ditutup. Nah ini yang ditutup, izin Pak Bro, maaf. Iya. Yang ditutup maskernya itu malah justru para penyidik, para orang-orang polisi yang datang. Jadi kan kita kalau misalnya kita berpikiran jelek, kan kita bisa aja nggak percaya kalau mereka itu adalah petugas, Pak. Jadi nggak kelihatan. Harus dibuka itu. dong mukanya. Iya, mereka itu ditutup wajahnya. Tapi memang sisi kita nih Mas, Izin. menarik juga. Iya, izin. Iya. Jadi peristiwa penangkapan itu Mas. Iya. Saya masih ingat dulu tahun 76. Baik. 76 itu saya masih
tingkat 2 di Akabri Oh iya, Kepolisian. iya. Ya. Itu ada namanya pelajaran PT-PT, Mas. Apa itu, Pak? Kalau disebut itu di Eja itu Papa Tenggu. Papa Tenggo. Iya, iya. Bapak Tenggo apa Ya, itu? itu istilahnya Ya. pelatihan taktik Ya. patroli teritorial. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya dia dilakukan penggerebekan gitu, Ya. Mas, ya. Penggerebekan kemudian seseorang di dalam rumah, itu aturannya juga tidak bisa langsung masuk rumah. Nah, itu. Itu contoh itu. Iya. Jadi polisi bertindak sesuai undang-undang. Jadi selalu diteriakkan dari luar rumah. Iya, Misalnya ada tersangka di dalam. iya. Terus atas nama undang-undang anak-anak dan wanita keluar. Nah, Mereka diselamatkan dulu. iya, iya, iya. Tidak langsung masuk seperti itu, ya kan? Nah, yang kedua, itu saya juga pernah belajar tentang pembebasan sandera, Baik. ya kan? Jadi ada negosiasi. Jadi bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di sekitar situ itu prioritas, Betul. ya kan? Ya. Bayangin saja bagaimana teknik misalnya penangkapan terbaik atau ada penangkapan seseorang dalam rumah, Iya, diduga di dalam rumah lah, iya, diduga dan ya kan? Itu kan sudah dilakukan penyelidikan Iya, awal, iya, iya. ya kan? Nah, biasanya surat perintah dilengkapi, Iya. yang bersangkutan Iya. akan ketemu dengan Iya. RT atau RW RTB 2 setempat. itu nggak ada kemarin, sama Iya. sekali nggak ada. Kenapa? Mereka tidak boleh ditutup mukanya. Ya, itu Biar dikenal RT RW, berarti mereka memang mengaku dari tugas kepolisian resmi. dan diantar. Ya, Diantar, nanti ditemukan dengan tuan rumah di ya. situ. Ini nggak ada sama sekali kemarin, Pak. Berarti Mas Roy Nah. masih era COVID dong. Iya, pakai masker, Ya, nggak kemudian boleh, harus Iya. dikenal. bukannya era COVID, era jahiliyah. Nah, itu yang bagi saya ke depan nanti. Ya. Makanya gini, perlu dirumuskan lagi pelatihan-pelatihan bagaimana Baik. tentang penangkapan dan sebagainya. Karena Ya. kita ini ya jangan saya, yang lain banyak yang Ya, pintar-pintar. ya. Itu yang usianya masih di atas sudah purna bakti, Ya. itu otaknya masih bagus-bagus. Makanya. Situ. Jadi perlu diformulasikan bahwa ini loh teknik penangkapan yang terbaik dari Baik. Polisi Republik Indonesia. Siap. Teknik penggerebekan, Ya, teknik pengepungan. Ya. Sehingga nanti sama dengan waktu saya mempelajari polisi Amerika itu. Ya. Polisi Amerika itu paling sulit pada saat mau selesai pendidikan itu. Tesnya tes apa, Mas? Ya, apa itu, Pak? Tes pengambilan keputusan. Oh, decision making. Iya. Iya. Itu kalau tes itu nggak lulus. Padahal itu mudah. Betul. Dengan simulasi, Ya. simulator. Ya, untuk Jadi, mendidik anak kapan- mereka ya. iya. punya Kapan sifat boleh itu. menggunakan senjata api, kapan tidak. Baik. Begitu dia salah, nggak lulus, ngulangi lagi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilakukan oleh Siap. Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi ya yang sudah terjadi ya kita koreksi supaya Ya. ke depan nanti tidak terjadi lagi. Siap. Ya, ya. Baik, Bapak sebentar. Iya. Terakhir Bapak, dan juga mungkin nanti closingnya Mas Gafur ya, karena sudah agak panjang nih, takutnya kepanjangan. Soal Rapid besok itu ya, apa goals yang diinginkan, dan andai kata itu ditolak gitu ya, mungkin Bapak bisa berikan gambaran juga Mas Gafur, bagaimana kalau itu ditolak, bagaimana kalau itu diterima. Silakan Bapak. Ya, Ya, bagi saya pra peradilan itu bukan menang kalah, baik. hanya koreksi saja, lembaga Ya. koreksi Ya. sebelum maju ke pengadilan. Jadi, Makanya pra peradilan Ya, gitu ya. aja. Jadi yang kita bisa terima nggak ada masalah. Yang dipersoalkan kan cara penangkapan seperti itu. Formalnya sah nggak? kan, Kalau formalnya. dinyatakan tidak sah, berarti penangkapan saat itu yang Ya. dilakukan oleh Mas Roy dianggap Sah. tidak sah seperti itu aja. Oke. Siap, itu ya. Memperbaiki citra gitu, memperbaiki diri. Iya betul. Jadi itu untuk jangan sampai jadi presiden buruk ke depan bahwa Siap. diulangi lagi seperti itu. Ya. Gitu ya. Oke, silakan Mas Gafur. Oke, Closing jadi statement. Ya. Mas Roy, Ya. ini lembaga pra peradilan ini Ya. adalah satu forum yang disediakan oleh hukum Ya. supaya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus bisa diuji kembali, Betul. ya. Jadi kita tidak menang dan kalah. Kita tidak mencari itu. Ini bukan gugatan ya. Ya. Kalau gugatan, makanya namanya permohonan. Kalau dalam perdata itu ada permohonan, ada gugatan. Kalau gugatan yang dicari adalah menang kalah. Misalnya orang dispute. Gugatan ada penggugat, ada tergugat. Betul. Kemudian putusannya adalah mengabulkan permohonan penggugat atau menolak permohonan penggugat. Ada pihak yang memenangkan dan ada pihak yang dikalahkan. Permohonan beda, Mas Roy. Namanya aja permohonan. Kita hanya memohon. Ya. Tolong diuji. Ini proper nggak? Sesuai nggak?
Sama seperti kita memohonkan untuk mengganti nama, misalnya dalam pengadilan perdata ya. Ya. Saya memohonkan untuk ganti nama. Ya. Dikabulkan. Misalnya dari Thoyib berubah menjadi Agri gitu misalnya. Bisa. Iya, itu harus Terus ada tambahkan perubahannya. lagi Fanani. Nah, kalau itu nama aslinya katanya Thoyib Fanani itu. Oh gitu. Katanya. Ini hanya contoh ya. Ya, Ini contoh, jangan marah. ya, gitu. oke. Jadi gitu Mas Roy. Ya. Ya. Permohonan itu bukan konteks, ini bukan dispute ya. Heeh, Kalau dispute berarti ada perlombaan kontestasi persis. di dalam pembuktian. Tetapi karena ini permohonan, maka yang diuji itu adalah tata caranya saja. Kita tidak menguji hal-hal yang bersifat substantif di dalam penegakan hukum ini. Kita hanya menguji Formal. benar nggak Anda itu melakukan penangkapan, apa dasarnya. Ya. Anda melakukan penahanan, apa urgensinya. Kemudian pada saat Anda melakukan penangkapan itu konteksnya seperti apa. Ya. Kalau hanya untuk menyerahkan tersangka, ya ngapain melakukan penangkapan. Setuju. Ya. Ya kan. Terus apakah penangkapan ini sesuai nggak dengan tujuan dalam KUHP? Terus kemudian penahanan ini dasarnya benar nggak? Nah, kalau kemudian ujung daripada proses pra peradilan itu adalah menerima permohonan kita, berarti kita juga tidak menjadikan satu, saya tidak menyebut kemenangan ya, Iya, iya. tetapi keberhasilan kita untuk meyakinkan majelis, untuk meyakinkan hakim tunggal ya, karena pra peradilan itu hanya Hakim hakim tunggal, itu untuk mendelegitimasi Polda Metro Jaya tidak. Tidak. Tetapi jadikan itu sebagai momentum untuk perbaikan. Persis. Oke ya. Bagaimana kalau kemudian permohonan kita ditolak? Ya. Ya. Kalau kemudian permohonan kita Ya, nggak apa-apa. ditolak, tidak ada dampak hukum apa-apa. Iya. Menang tidak berdampak apa-apa. Ya. Tidak diterima juga Ya. tidak berdampak apa-apa. Jadi lebih kepada suasana untuk memberikan satu pembelajaran hukum dan edukasi hukum bahwa Betul. kalau diterima berarti penegakan hukum itu harus seperti ini loh. Ya. Tapi kalau kemudian ditolak, Ya. ya berarti kita akan lihat apa dasarnya ditolak gitu ya. Jadi ini bukan soal menang dan kalah. Ya. Tetapi ini lebih kepada bagaimana pengadilan negeri dengan kewenangan yang diberikan dalam pasal 158 menguji sah tidaknya upaya paksa itu supaya benar-benar bisa terbukti. Dan ada satu lagi Mas. Ya, siap. Saya kira ini penting juga buat para pemirsa ya, channel-channel YouTube kebenaran ini. Banyak fakta yang sampai sekarang ini tidak terungkap ke publik. Mas Roy selalu mengatakan bahwa ini dramatis. Iya. Tapi kan orang membayangkan dramatisnya itu Seperti apa? Ya. Karena filmnya belum keputar gitu. Nah, Iya nggak Mas Roy ya? Ya. Benar ya? Benar. Oke. Kita tidak ingin menyebarkan berita-berita itu atau katakanlah bukti-bukti itu sebelum secara tidak bertanggung jawab gitu. Ya. Kita nggak mau. Nanti dianggap misalnya ini untuk mendegradasi atau untuk menyerang Polda. Oh tidak. Kami ingin memutarkan bukti-bukti itu hanya dalam satu forum hukum yang sah, yang namanya pra peradilan. Ya, betul. Dan hari Senin itu insya Allah Mas Roy, saya yakin akan banyak media yang datang. Ya. Tapi kalau ini mau cepat, sebetulnya cuma satu. Termohon, yaitu Polda Metro Jaya, harus cepat menyusun jawaban dan harus hadir dalam pra peradilan supaya tidak tertunda lagi. Betul. Karena pra peradilan itu kan 7 hari harus putus. Betul. Tapi dengan catatan kalau termohonnya harus rajin. Ya. Kalau nggak datang juga itu kan yang repot. Akhirnya tertunda lagi. Dan itu jangan dianggap ini kita seperti wasting time ya. Ya, enggak sama sekali enggak. Ya, kita tidak wasting time. Tapi sebelum kita maju ke pengadilan untuk memproses pokok perkara, kita ingin mengklirkan semuanya bahwa apa yang dilakukan Polda itu proper nggak sesuai dengan hukum acara pidana. Itu aja sebenarnya tujuannya sih Mas. Siap. Oke. Satu lagi deh. Ya. Silakan Pak. Kalau nanti memang proses penangkapan Mas Roy tadi dinyatakan tidak sah oleh pra peradilan, ya kan? Ini adalah momentum bagus. Oke. Kenapa? Zaman-zaman waktu saya masih kapten mayor dulu, itu ada juga lomba olah TKP. Berarti mereka harus belajar ulang kembali ya, Pak. Mana olah TKP terbaik seluruh Indonesia nanti? Antar Polda misalnya. Nah,
Ini bisa nanti lomba penangkapan yang terbaik. Iya. Itu lomba, dilombakan. Nah, nanti yang terbaik itu jadikan peraturan Kalau boleh usul Pak Bro, kepolisian. lomba penangkapan baik, saya mau deh jadi korbannya. Jadi biar rame, biar saya mengalami yang brutal dan Jadi, mengalami yang baik. Iya, jadi dulu sering kegagalan pengolahan TKP. Berarti kalau lomba itu berarti nanti yang baiknya ya. Yang baiknya. Tapi pernah mengalami yang brutalnya kan? Pernah. Nah, yang brutalnya ini yang mau kita uji. Iya. Jadi ini menarik bagi kita. Jadi Siap. jangan ada yang merasa tersinggung. Ini untuk perbaikan semua kok, nggak ada masalah. Itu aja. Oke. Baik. Ya, Mas. Masuk. Baik. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Mas Abdul Ghafur Sangaji, dan terima kasih untuk kanal-kanal YouTuber kebenaran semua, Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, dan juga Ugro Seno Tribrata. Ya, gitu. Kita jumpa lagi pada podcast berikutnya. Tapi satu lagi Mas Roy terakhir. Ya, apa itu? Jangan lupa nanti saksikan Heeh. pra peradilan live Ya. dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Betul. tanggal 29 Juni 2026 jam 9 pagi. Ya, dan semoga live-nya tidak panjang-panjang sehingga tidak ada kamera yang mati baterainya. Ya. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.